Puji Tuhan, firman Tuhan itu hidup dan menghidupkan. Pada sore hari ini, biarlah kita sama-sama kembali masuk dalam firman Tuhan. Kita bahas firman Tuhan, kita kupas firman Tuhan, kita alami firman Tuhan yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia mau menyatakan kuasa kepada saudara dan saya, dan Dia mau mengadakan mujizat di dalam hidup saudara dan saya. Setiap hari kita mengalami mujizat. Bernapas saja itu mujizat. Kita bangun dalam keadaan sehat, kuat, mujizat. Nah, sama-sama kita buka di dalam kitab 1 Raja-Raja 17. Di sana ada seorang nabi yang luar biasa. Elia namanya. Dia berkata, firman Tuhan berkata begini. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan, wah dahsyat, ada kuasa yang luar biasa pada dia. Dan dia sadar kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan, sungguh dia pakai. Dan betul, tidak turun hujan. Dan Alkitab berkata, dia tinggal di Sungai Kerit. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan adakan mujizat. Diperintahkannya pagi sore, burung gagak menghantar daging dan roti padanya. Padahal burung gagak itu adalah burung yang paling egois, paling rakus, dan paling tidak mau berbagi. Tapi kalau Tuhan perintahkan, maka dia taat dan tunduk. Luar biasa. Pagi sore dia dapat makanan. Entah dia ambil dari mana. Entah burung gagak ini ambil dari mana. Tetapi segala kebutuhan daripada Elia dicukupkan oleh Tuhan. Sampai waktunya Sungai Kerit itu menjadi kering. Kemudian diperintahkannya untuk pergi ke Sarfat. Dan kita lihat, mari kita belajar dari firman Tuhan. Ketika dia ke Sarfat, Tuhan berkata, engkau akan bertemu dengan seorang janda. Bukan janda yang kaya, tapi seorang janda yang miskin untuk memberi makan. Kan kalau janda kaya lumayan dia bisa kasih semua. Tapi ini janda miskin. Dan ketika firman Tuhan berkata di sini, sebagaimana dia perintahkan kepada burung gagak, dia perintahkan juga kepada janda yang miskin itu untuk memberi makan kepada Elia. Seorang hamba Tuhan yang besar, nabi ternama. Apa yang dilakukannya? Dia pergi ke janda miskin itu. Dan dia minta kepada janda miskin, sebetulnya nggak level bener. Seorang nabi yang besar minta makan kepada janda miskin. Tapi kalau Tuhan perintahkan, karena karakter daripada Elia dibentuk, tapi karakter daripada janda miskin itu juga dibentuk. Apa kata janda miskin? Bahwa dia tidak punya lagi. Ketika diminta sepotong roti, hanya segenggam minyak dibuli-buli. Dia segenggam tepung dia punya dan minyak dibuli. Sedikit sekali dia akan persiapkan untuk buat bagi anaknya dan bagi dirinya. Tapi apa kata Elia? Buatlah untuk saya dulu. Dan apa yang dilakukan? Ketika dia taat dan tunduk, saudara dan saya, mari kita belajar taat dan tunduk. Dan ketika dia taat dan tunduk, maka firman Tuhan berkata bahwa dia hidup, janda miskin ini hidup dari kelebihan dan tidak dari kekurangan. Saat ini kita juga berada dalam keadaan COVID menakutkan sekali.
Tapi Tuhan mengajar kita, berbagilah. Taat pada peraturan pemerintah, taat pada firman Tuhan. Nanti engkau akan lihat tepung dalam tempat itu, tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti yang diucapkan oleh Tuhan. Kita akan alami bahwa kita akan hidup tidak dalam kekurangan, tapi kita akan hidup di dalam kelebihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari, apa yang diajarkan Elia kepada janda itu untuk berbagi. Walaupun dalam kemiskinan berbagi. Dan akhirnya ketika dia berbagi, mujizat terjadi. Dan dia hidup di dalam kelebihan, bukan dalam kekurangan. Tuhan memberkati.